Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pemilik pelayanan ini. Engkau mengizinkan kami diisi oleh firman-Mu, karena kami tahu itu kebutuhan bagi jiwa setiap manusia. Karena itu kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang memikirkan kami, Allah yang senantiasa berfirman bagi kami. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman yang kami dengar menjadi berkat yang dapat memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai di sini pembacaan kita yang menjadi tema kita malam hari ini, kasih Kristus yang menguasai. Kasih Kristus yang menguasai. Kalau kita melihat air berdekatan dengan minyak, tentu kita tidak tahu mana yang lebih dominan dari keduanya. Tetapi ketika dia dicampur, disatukan, maka kita tahu, kita akan melihat yang mana di antara kedua benda itu yang lebih dominan atau yang menguasai. Biasanya kalau sejauh yang saya lihat, air itu dikalahkan oleh minyak. Minyak yang sedikit bisa membuat air yang banyak itu berubah aroma, berubah rasa. Dengan demikian berarti minyak lebih menguasai, minyak lebih dominan dibanding daripada air. Nah, sekarang kehidupan manusia yang tadinya sudah rusak oleh dosa sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang rusak ini belum terlihat yang mana yang lebih dominan karena rusak. Kalau barang rusak nggak akan terlihat dengan jelas. Tetapi ketika dia diciptakan baru, itu dari ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kenapa manusia perlu dicipta baru? Padahal Allah penciptanya. Allah sudah menciptakan kita, lalu penciptaan yang pertama itu telah rusak oleh dosa. Jadi manusia yang sudah rusak oleh dosa perlu dicipta kembali. Maka dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Tanpa kehadiran Kristus dalam hidup seseorang, maka hidupnya tetap rusak, saudara. Kehidupan manusia yang sudah dirusak oleh dosa, tanpa diciptakan di dalam Kristus Yesus, dia tidak mampu melawan dosa. Dia tidak mampu mengalahkan dosa, tapi justru dosa yang menguasai dia. Dosa yang lebih dominan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika seseorang ada di dalam Yesus, maka
baru. Itu yang dikatakan dengan lahir baru, hidup baru, ciptaan baru. Sebenarnya yang membuat baru itu adalah Kristusnya. Ketika Kristus ada, maka hidup manusia yang tadinya dikuasai oleh dosa, sekarang dia dikuasai oleh kasih. Dia mulai dikuasai kasih Kristus. Kasih Kristus yang menguasai dia berarti kasih yang dominan di dalam hidupnya. Maka perhatikan, ketika kita baru pertama beriman, ketika kita pertama lahir baru, ketika kita pertama sekali menerima Yesus, pasti kasih Kristus menguasai hidup kita. Kasih Kristus lebih dominan terlihat di dalam hidup orang yang baru percaya. Sehingga kasih itu mendorong dia menyampaikan kasih kepada orang lain. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa dijadwalkan, orang yang telah menerima kasih akan dikuasai oleh kasih, dan kasih itu yang mendorong dia menyampaikan, menyaksikan kasih Allah yang sudah dia alami. Itu pengalaman saya pertama sekali saya beriman. Ketika saya pertama sekali menerima Kristus, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Hidup saya menjadi baru, ciptaan baru. Sehingga yang tadinya dosa yang lebih dominan, dosa yang menguasai, sekarang kasih. Ada kasih yang menguasai hidup saya. Dengan kasih Kristus hadir menguasai diri saya, maka ini mendorong saya untuk menyaksikan kasih yang sama yang sudah saya alami kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalaminya. Ini yang terjadi, saudara. Berarti semua kita yang sudah dilahirkan kembali, semua orang yang sudah ada di dalam Kristus, pertama sekali pasti kasih Kristus itu menguasai kehidupan kita. Itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana maksudnya kasih Kristus menguasai? Kita gampang sekali melawan dosa. Kita gampang sekali berhenti berbuat dosa. Kita gampang sekali mengampuni orang. Kita dengan mudahnya mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kasih tadi sudah ada. Kasih Kristus sudah menguasai kehidupan kita, mendorong kita melakukan hal yang sama. Sebagaimana aku sudah menerima kasih, sebagaimana aku mengalami hal yang baru, sebagaimana sudah jadi kelegaan di dalam diriku, aku rindu orang lain juga mengalaminya. Ini artinya menguasai. Menguasai itu berarti dia lebih dominan. Kalau dia lebih dominan, dia terlihat. Dia mendorong seseorang untuk menyaksikan pengalamannya. Maka banyak orang ketika awal percaya, dunia ini rasanya kecil sekali. Kenapa? Kasih Kristus jauh lebih besar. Itu sudah menguasai seluruh hidupnya, pikirannya, tujuannya. Maka dunia ini menjadi kecil sekali. Maka orang kalau awal pertama beriman, dia katakan, udah melepaskan aja semuanya. Untuk apa? Toh sia-sia, toh binasa, semua akan berakhir. Tapi lama-kelamaan, saudara, di mana kasih tadi? Semakin lama kita menjalani perjalanan kehidupan kita di dalam iman kita, mengapa bukan lagi kasih itu menguasai? Mengapa tidak seperti awal kita beriman? Kalau awal kita beriman, kasih itu nyata sekali menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati, tindakan kita, seluruh hidup kita itu dikuasai oleh kasih. Tapi dengan bertambahnya hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang kita jalani, mengapa kasih yang demikian tidak lagi seperti awal kita percaya? Tidak lagi seperti awal kita menerima Kristus, malah hampir-hampir pudar, lama-lama padam. Mengapa demikian? Kenapa ada orang beriman tapi tidak dikuasai lagi oleh kasih?
menyaksikan saat ini sudah mulai padam, sudah mulai tidak jelas, tidak lagi nyata kasih Allah itu. Kalau memang benar kita dikuasai kasih, berarti kasih itu jelas terlihat. Kasih itu lebih menguasai kehidupan kita. Kalau kasih Kristus menguasai, apa dia buktinya? Apa dia realitanya, kenyataannya di dalam kehidupan seseorang kalau kasih Kristus menguasai? Pertama, kalau dosa menguasai berarti dia dikendalikan oleh dosa. Dia tidak mampu melawan dosa. Kalau kasih menguasai berarti dia mampu mengalahkan dosa. Itu realitanya. Itu fakta. Bagaimana kita tahu kehidupan seseorang masih dikuasai kasih Kristus? Dia gampang mematikan dosa. Karena tadi dikatakan bahwa ayat 14, kasih Kristus menguasai kami. Karena kami mengerti bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Apa maksudnya? Ketika satu pribadi Allah mati, pribadi Yesus Kristus mati adalah untuk mematikan dosa kita. Tadinya ketika manusia dikuasai dosa, dosa itu hidup di dalam dirinya. Dosa itu berkuasa di dalam dirinya, sehingga dia tidak mampu mematikannya. Dia tidak mampu mengalahkannya. Tapi dengan matinya Kristus, untuk apa Yesus mati, saudara? Kematian Kristuslah satu-satunya cara mematikan dosa kita. Kalau Yesus nggak mati, maka dosa itu akan hidup. Dosa itu akan berkembang. Dosa itu akan bertambah banyak, beranak cucu, saudara. Tapi karena Yesus mati, tujuannya adalah mematikan dosa yang ada di dalam diri manusia. Jadi kalau dia sudah mati mematikan dosa, orang yang ada di dalam dia, yang dikuasai oleh kasihnya, berarti dia mampu mengalahkan dosanya. Dia bisa mematikan dosanya karena sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mematikan dosa kita. Itu yang dimaksud dalam ayat 14 ini. Kematian Kristus mematikan dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya siapa yang ada di dalam dia, gampang dia berhenti berbuat dosa. Lalu mengapa dengan berjalannya kita, perjalanan iman kita makin tambah, tapi kenapa justru kita dikalahkan dosa? Saudara-saudara pasti ada pengalaman demikian. Saya awal-awalnya dulu kok gampang kali mengalahkan dosa ya. Tapi sekarang umur iman saya bertambah, saya kok malah dikuasai lagi oleh dosa itu. Berarti di mana salahnya? Apa yang membuat hal itu terjadi? Nanti kita akan lihat mengapa demikian. Tapi sekarang kita lihat dulu contoh orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Pertama, dia mampu mengalahkan dosa. Dia gampang mengalahkan dosa yang mematikan dia, karena sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena dosa itu sudah dimatikan oleh Tuhan Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Maka orang yang memiliki Yesus diberi kekuatan untuk mematikan dosa, mengalahkan dosa. Yang kedua, dia tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Orang yang dikuasai dosa pasti memikirkan diri sendiri. Orang yang dikuasai dosa pasti fokusnya kepada dirinya. Tetapi orang yang dikuasai kasih Kristus, fokusnya adalah Kristus. Jadi sekarang coba saudara berpikir sebentar. Saudara saat ini sedang dikuasai apa? Sedang dikuasai siapa? Apa dan siapa yang sedang menguasai hidup saudara? Kalau memang ada sesuatu menguasai kita,
bisa mengalahkan dosa. Kalau kedagingannya menguasai dia, maka kedagingannya yang menonjol. Tapi kalau Kristus yang menguasai, maka Kristus yang terlihat di dalam dagingnya, di dalam dirinya. Saudara-saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah penilaiannya berubah. Ketika seseorang dikuasai oleh kasih Kristus, penilaian berubah. Kalau orang yang di dalam dosa, pasti penilaiannya hanya sebatas penilaian manusia. Bagaimana penilaian manusia? Kalau dia cantik, oh itulah cocok. Kalau ganteng, itulah pas. Kalau kaya, itulah mulia. Ini penilaian dari manusia. Tapi bukan demikian orang yang dikuasai kasih Kristus. Kalau orang yang dikuasai kasih Kristus, penilaiannya sesuai dengan ukuran Kristus. Bagaimana penilaian menurut ukuran Kristus? Ukuran Kristus itu bahwa manusia di hadapan Allah semua sama. Tidak ada beda. Kaya, miskin, cantik, jelek, tinggi, pendek, gemuk, kurus, di hadapan Allah semua berdosa. Itu artinya apa? Semua sama dalam pandangan Tuhan. Dia menilai kita bukan berdasarkan materi kita, bukan berdasarkan daging, muka, wajah yang terlihat, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan kita pintar atau bodoh. Tapi penilaian Allah adalah manusia semua, keturunan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, kalau semua sudah jatuh ke dalam dosa, berarti manusia semuanya dikuasai oleh dosa. Maka Yesus datang. Dia datang melepaskan manusia yang dikuasai dengan kematiannya. Dan lewat kematiannya lah dosa mati di dalam diri manusia. Maka orang yang sudah di dalam Kristus bisa mengalahkan dosanya. Dan penilaiannya juga berubah, saudara. Bagaimana penilaian orang yang di dalam Kristus? Dia menilai orang itu, adakah Kristus dalam dirinya atau tidak? Bukan apakah dia cantik atau ganteng. Tetapi ketika seseorang memiliki Kristus, maka keluar kasih. Kalaupun cantik di luar, kalau di dalam dosa, keluar pasti kejahatan. Oleh karena itu, Paulus, saudara, dia menuliskan ini dan dia mengalami sendiri bahwa dia dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi mengapa kita sampai umur kita yang sudah lama bertobat, yang sudah usia lama beriman, tetapi tidak dikuasai lagi oleh kasih Kristus? Apa penyebabnya? Karena kita tidak mengingat latar belakang kita. Kita tidak mengingat dari mana kita diselamatkan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita menyadari kita orang berdosa yang telah rusak, dengan kematiannya kita diperbaharui kembali menjadi ciptaan baru. Ketika kita mengingat itu, pasti kasih Kristus itu menguasai kehidupan kita. Tapi seringkali kita melupakan hal itu. Seringkali pandangan kita seperti pandangan orang dunia. Kita menilai menurut penilaian manusia, tidak sesuai dengan penilaian dan ukuran Kristus. Kalau kita menilai menurut ukuran Kristus, maka kita mengasihi semua orang tanpa kecuali, siapapun dia, tua, muda, besar, kecil, di hadapan Allah sama nilainya, sama berharganya, dan semua membutuhkan Kristus. Ini penilaian Kristus, saudara. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh kasih
bagi dia. Jadi siapa yang fokusnya kepada diri sendiri, itu buktinya bukan lagi kasih Kristus menguasai, tetapi sudah dunia ini, sudah kedagingan. Siapa yang kedagingannya lebih menonjol, berarti bukan kasih Kristus menguasai. Saudara-saudara, mengapa terjadi hal yang demikian? Karena saudara lupa bagaimana latar belakang hidup saudara, bahwa saudara dari barang yang rusak, lalu diperbaiki oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Siapa yang melupakan pengorbanan Kristus, dia kembali kepada kedagingannya. Tetapi dengan melihat bagaimana bukti cinta kasih Tuhan yang memperbaiki diriku yang rusak ini menjadi ciptaan baru, inilah yang membuat kasih itu dalam bagi kita. Dan kasih yang demikian yang akan menguasai kehidupan kita. Kita dari orang yang tidak bisa mengalahkan dosa, sekarang diberi kuasa bisa mengalahkan dosa. Mengapa kita tidak mau memakaikannya? Orang yang diberi kuasa tapi tidak memakaikan itu berarti tidak menghargai apa yang Allah kerjakan. Siapa yang tidak menghargai apa yang Tuhan perbuat, itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Allah mati-matian mengerjakan bagaimana supaya kita bisa menang terhadap dosa, bagaimana yang rusak bisa menjadi baru. Tapi sesudah diperbaiki, kita kembali ke rusak kita, saudara. Kerusakan-kerusakan di dalam diri kita sudah dibenahi Tuhan, diperbaiki Tuhan, bukan dengan gampangan, tapi dengan pengorbanannya, dengan kematiannya. Kalau kita menyadari betapa besarnya cinta kasihnya bagi kita, kita tidak akan sia-siakan. Kita pasti menghargainya. Dengan cara apa kita menghargai? Dengan berhenti berbuat dosa. Bukan lagi fokusnya diri sendiri, bukan lagi mementingkan diri sendiri, tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tapi hidupku untuk Dia yang telah mati bagiku. Aku hidup bagi Dia yang telah berkorban bagiku. Aku hidup bagi Dia yang telah memperbaiki tubuhku, diriku yang rusak ini. Ini seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga, saudara, penilaianku terhadap orang lain seharusnya berubah. Bukan menilai menurut ukuran manusia, tetapi penilaianku sebagaimana Kristus menilai manusia, aku pun menilai mereka demikian. Allah menilai kita bahwa kita manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat. Karena itu, bagian kita yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah menerima kasih Allah, harusnya terdorong menyampaikan kasih itu kepada orang yang belum menerima kasih. Lalu bagaimana supaya kasih ini bisa terus-menerus menguasai kehidupan kita? Bukan hanya sebentar saja ketika kita baru beriman, tetapi itu bisa stabil, bisa terus-menerus ya, kita dikuasai oleh kasih Kristus. Bagaimana caranya? Saya buat contoh. Ketika seseorang belajar teori masak-memasak, waktu dia belajar teori, dia langsung praktekkan teori yang dia dapat itu, pasti masakannya enak. Namun dia belajar teori sekarang, setahun kemudian dia gak pernah masak, maka teorinya itu gak berguna lagi. Karena tahun depan dia pasti lupa apa yang telah dia pelajari. Ini artinya apa? Kalau kita hanya tahu kasih Allah, menerima kasih Allah, tapi tidak hidup di dalamnya, tidak mempraktekkan kasih itu, maka itu membuat tidak stabil. Itu membuat kita tidak dikuasai terus-menerus, saudara. Tapi orang yang praktek, pasti dia tahu. Lihat aja ibu-ibu, ya walaupun dia gak banyak belajar teori, karena tiap hari dia masak di dapur, dia tidak bisa lupa. Dia gak lihat lagi di internet berapa sendok garam, berapa
pun demikian, saudara. Maka banyak orang yang sudah belajar sepeda motor ya, tapi sepeda motornya nggak ada. Dia nggak pernah bawa. Maka teorinya itu akan hilang. Dia tidak akan bisa bawa sepeda motor. Tapi orang yang mempraktekannya tiap hari dia pasti makin mahir dan dia menguasai. Demikian halnya dengan kasih Kristus. Mengapa kasih Kristus ini tidak menguasai kita terus-menerus? Karena kita hanya teori, saudara. Kita tahu teori, Yesus sudah mengasihi aku, Yesus telah mati berkorban bagiku, dosaku sudah diampuni, aku sudah diperbaharui menjadi ciptaan baru. Tapi tidak hidup di dalam kasih. Tidak mempraktekkan kasih tiap-tiap hari, saudara. Itu membuat dia tidak stabil, tidak terus-menerus menguasai kehidupan kita. Maka orang yang tidak praktek ketika ada masalah, pasti masalah yang lebih dominan dalam hidupnya. Ketika ada kesulitan menguasai kehidupannya. Tapi orang yang praktek di dalam kasih Kristus, adapun masalah, adapun kesulitan, tetap kasih itu yang lebih dominan di dalam dirinya. Ini dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita baca pengalaman Rasul Paulus yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 35. Ini pengalaman yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus, bagaimana dia mempraktekkan kasih, maka kasih terus menguasai dia dalam semua situasi dan keadaan. Roma 8 ayat 35 saya akan bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, semua apa? Dalam penindasan, dalam penganiayaan, dalam kelaparan, dalam ketelanjangan, dia dianggap seperti domba sembelihan oleh karena nama Kristus. Tapi dia katakan apa? Kita lebih dari pemenang oleh karena dia mengasihi kita, saudara. Jadi mengapa Paulus dalam semua kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang dia alami, dia tetap stabil di dalam imannya, dia tetap merasa bahwa kasih Kristus menguasai dia, oleh karena dia praktek di dalam hidupnya. Dia tidak pernah berhenti mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang telah dia alami, apa yang telah dia dengar, apa yang pernah dia lihat. Maka ketika dia minta pertanggungjawabannya, dia katakan, bagaimana kami bisa berhenti menyaksikan apa yang telah kami lihat sendiri, apa yang telah kami alami. Berarti kalau kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar, ini akan mendorong kita terus-menerus jikalau kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Mengapa kita dalam sedikit aja masalah, kesulitan, persoalan, langsung kedagingan menonjol, langsung jatuh ke dalam dosa? Bukan lagi kasih Kristus terlihat, bukan lagi kasih yang menguasai. Kalau kasih menguasai berarti itu yang dilihat oleh orang lain. Dalam kesulitan kita pun kita tidak pernah meragukan bahwa Allah mengasihi kita. Kasih itu melebihi segalanya. Kasih menguasai berarti kasih Kristus dominan di dalam diriku daripada masalahku.
Sampai saat ini saudara harus perhatikan, ketika saudara sudah beriman, kecil dunia ini, kecil semua cita-cita, tapi dengan berjalannya waktu, dengan bertambah umur usia iman, mengapa dunia kembali besar, cita-cita lebih besar menguasai kita dibanding kasih Kristus. Di mana masalahnya? Apa persoalannya? Karena tidak hidup di dalam kasih, tidak mempraktekkan kasih. Paulus ketika mengalami kesulitan yang jauh lebih besar daripada yang kita alami, dia tidak meragukan kasih Allah. Dia katakan kita lebih dari pemenang oleh karena kasih Allah. Berarti bagi Paulus kasih Allah tidak bisa memisahkan dia. Ya, kasih Allah yang ada pada dia tidak bisa dipisahkan oleh kelaparan, oleh penganiayaan, oleh kesulitan dunia. Berarti kasih jauh lebih besar yang dirasakan oleh Paulus, saudara. Saudara merasakan saat ini apa yang paling besar? Apa yang menguasai hidup saudara? Mungkin saudara sebagai mahasiswa dikuasai oleh cita-cita. Bagaimana cita-cita tercapai? Berarti cita-citanya jauh lebih besar daripada kasih Allah itu. Tapi Paulus tidak. Dia bukan malah cita-cita, penderitaan pun Kristus lebih besar, penganiayaan pun kasih Kristus lebih besar bagi dia. Maka beruntung orang yang praktek, orang yang mempraktekkan kasih hidupnya beruntung, karena dalam semua situasi dia tidak menyaksikan kasih Allah. Dan kasih Allah itu tetap lebih dominan di dalam hidupnya. Kasih Allah itu tetap lebih besar menguasai dia daripada persoalan yang menguasai dia. Kalau persoalan menguasai kita, pasti gampang kita stres. Mengapa orang gampang stres, gampang putus asa? Berarti persoalannya jauh lebih besar dibanding Allah yang besar itu. Itu membuat orang gampang putus asa. Kita tidak melihat kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar adalah mampu memperbaiki saudara yang telah rusak oleh karena dosa. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Kristus lewat kematian? Dia rela mati demi memperbaiki kita. Dia rela mati untuk membuat kita mampu mengalahkan dosa. Lalu sebentar kita kalahkan dosa, lalu berjalan kita lagi dikalahkan dosa. Betapa malunya kita, saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diperbaharui Tuhan, kembali kita ke hidup kita yang rusak dulu. Bukan gampang Tuhan memperbaikinya dengan penuh pergumulan, dengan banyak penderitaan. Tapi ketika kita melupakan itu membuat kita kembali kepada kedagingan kita, kembali fokus ke diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tanpa tahu bahwa aku telah diperbaiki. Gunanya untuk apa? Untuk Dia. Mengapa aku diperbaiki oleh Tuhan? Supaya hidupku bukan lagi untuk diriku sendiri, tapi aku hidup untuk Kristus yang sudah mati bagiku. Karena itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Melalui kematian Yesus kita menjadi hidup. Tujuannya kita dihidupkan supaya bukan untuk diri sendiri lagi. Orang yang mati rohani hidup untuk diri sendiri. Orang yang hidup rohani hidup untuk Tuhan. Itu artinya ciptaan baru. Ciptaan baru tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi sibuk untuk mengurus diri sendiri, tetapi sibuk memikirkan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi aku mau menyalurkan kasih-Nya kepada orang lain, karena aku mau hidup untuk Dia, tidak lagi hidup untuk diriku sendiri.
Inilah yang dikatakan dengan kasih Kristus menguasai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kasih Kristus menguasai saudara sampai saat ini? Atau masalah saudara yang menguasai? Atau dunia ini yang menguasai? Atau materi yang menguasai? Berarti apa yang menguasai hidup saudara? Itu yang lebih besar dalam pandangan saudara. Apa yang menguasai berarti itu yang saudara anggap lebih besar dibanding daripada kasih Kristus yang sudah saudara terima. Kembalilah mengingat. Ingat kembali cinta kasih Tuhan yang telah mati untuk mematikan dosa kita, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, supaya kita tidak lagi melakukan kedagingan kita, tetapi kita benar-benar dipimpin oleh Roh, hidup untuk Allah yang telah mati bagi kita. Ini yang dikatakan dengan kasih Kristus menguasai. Kasih Kristus lebih dominan dalam hidup kita. Kasih Kristuslah yang akan mendorong kita untuk berbagi kepada orang lain, membagikan cinta kasih yang sudah kita alami, supaya orang lain pun boleh mendapatkannya, mendapatkan hal yang sama seperti yang telah kita dapatkan. Inilah yang menjadi renungan kita malam hari ini. Kalau saudara sudah beralih, yang menguasai saudara, kembalilah. Jangan pernah lupakan apa yang telah diperbuat Allah atas diri saudara. Dia mati untuk mematikan dosa saudara, supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam diri saudara, tapi supaya kita hidup untuk Kristus. Kehidupan kita bukan lagi untuk dunia, untuk kedagingan, untuk berbuat dosa, tetapi berhenti berbuat dosa, hidup untuk Allah, mengasihi Allah, karena kasih-Nya menguasai kita. Jika kasih Kristus menguasai, maka segala sesuatu bisa kita jalani dengan ucapan syukur, karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu pada awal kami beriman, ketika hidup kami diperbaharui oleh Tuhan, kami benar-benar dikuasai oleh kasih-Mu, sehingga kami dengan sukacita membagikan pengalaman kami kepada orang lain. Tapi dengan bertambahnya waktu, perjalanan iman kami, kasih yang demikian mulai pudar, oleh karena kami ditarik-tarik kembali kepada dunia kedagingan kami. Itulah sebabnya dunia menguasai, dosa kembali menguasai, membuat sukacita kami hilang. Tuhan, sadarkanlah setiap orang yang mendengar, supaya mereka tahu sukacita yang sempurna ketika mereka melakukan kasih dalam hidup mereka. Ketika mereka mempraktekkan kasih Allah, maka mereka akan terus dikuasai oleh kasih, sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus. Dalam kesulitan sekalipun, dia tidak pernah ragu akan kasih Tuhan terhadap hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengalami hal yang sama seperti yang sudah dialami oleh hamba-Mu Rasul Paulus, supaya sukacita kami juga tetap melimpah dalam semua keadaan dan situasi yang kami hadapi, karena Engkau jauh lebih besar daripada segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu, supaya tinggal dalam hidup kami dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat